Recount text adalah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Masa lalu di sini bukan berarti masa lalu yang lampau banget, seperti cerita sejarah gitu ya, guys. Hehe. Melainkan, kejadian yang belum lama-lama banget terjadi. Misalnya, kejadian yang berlangsung tahun lalu, bulan lalu, atau bahkan kemarin. Nah, kejadian yang diceritakan kembali dalam recount text bisa berupa pengalaman pribadi, seperti liburan, lomba, atau ulang tahun. Ada beberapa tujuan recount text, di antaranya. 1. Memberikan informasi. Recount text dapat bertujuan untuk memberi informasi tentang suatu rangkaian kejadian atau pengalaman pribadi di masa lalu kepada orang lain. 2. Memotivasi. Recount text juga bisa dijadikan bahan refleksi diri mengenai suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Dengan begitu, penulis bisa sekalian mengambil hikmah positif dan memotivasi diri apabila ada kejadian yang kurang mengenakan. 3. Mendokumentasikan kejadian. Karena recount text ini berisi cerita tentang kejadian dan pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu, maka penulis bisa menjadikannya sebagai media untuk mendokumentasikan peristiwa yang dianggap penting. Bisa dalam bentuk buku diari atau jurnal pribadi. 4. Menghibur pembaca. Seperti layaknya jenis teks yang lain, recount text juga berfungsi untuk menghibur pembaca. Karena recount text bisa menceritakan pengalaman yang menyenangkan, contohnya cerita liburan. Struktur recount text terdiri dari 3 bagian, yaitu orientation, series of event, dan reorientation. Kita bahas satu persatu, ya. 1. Orientation. Bagian ini merupakan bagian pembuka teks atau pendahuluan yang berisi latar belakang dari suatu kejadian, seperti siapa yang terlibat, atau kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi. 2. Series of events. Bagian ini merupakan bagian isi teks yang berisi serangkaian kejadian berurutan yang dialami penulis. Misalnya, jika recount teks tersebut menceritakan tentang pengalaman lomba, maka bagian series of event-nya berisi serangkaian kejadian yang dialami secara berurutan, mulai dari awal persiapan lomba hingga lomba berakhir. 3. Reorientation. Bagian ini merupakan penutup teks yang berisi kesimpulan, pesan, kesan, atau perasaan penulis atas kejadian yang dialami. Misalnya, penulis menceritakan tentang pengalaman lombanya dan ternyata ia menang juara 1 dalam lomba tersebut, maka penulis bisa menceritakan bagaimana gembiranya ia ketika tahu bahwa ia berhasil menang juara 1. Language features of recount text, kaidah kebahasaan recount text. Dalam membuat recount text, kamu perlu memperhatikan beberapa kaidah kebahasaan atau language features yang ada. Salah satunya yakni menggunakan simple past tense. Nah, selain itu, ada beberapa kaidah kebahasaan recount text yang perlu kamu perhatikan, di antaranya. 1. Menggunakan simple past tense. Kenapa harus simple past tense? Karena kejadian yang diceritakan adalah kejadian yang terjadi di masa. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa perhatikan gambar di atas, ya. 2. Menggunakan adverb of time dan adverb of sequence. Selain itu, dalam membuat recount text, kamu juga bisa menggunakan berbagai adverb atau kata keterangan, seperti kata keterangan waktu, adverb of time, dan kata keterangan urutan, adverb of sequence. Adverb of time, keterangan waktu, digunakan untuk menunjukkan masa lalu. Contohnya antara lain. Yesterday. Last week. Last month. An hour ago. A year ago. Sedangkan adverb of sequence, keterangan urutan, digunakan untuk menunjukkan urutan terjadinya kejadian. Contohnya antara lain. First. Then. After that. At last. Finally. Sudah paham struktur dan kaidah kebahasaan? Sekarang saatnya membahas contoh recount text, nih. Berikut adalah contoh recount text yang menceritakan pengalaman penulis saat pertama kali mengikuti lomba lari maraton. Perhatikan baik-baik, ya. Nah,
Pada contoh di atas, kamu bisa tahu secara detail nih mengenai struktur dari return teks tersebut. Kamu bisa perhatikan bagian mana dari teks yang merupakan orientation, series of event, hingga reorientation. Dengan melihat contoh ini, tentunya akan mempermudah kamu dalam membuat return teks